Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semua. Kita puji Tuhan karena Sabat ini kita boleh bertemu kembali. Dalam merangkumkan sekolah Sabat kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, khususnya untuk merangkumkan semua pelajaran sepanjang minggu yang kami sudah pelajari di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, terlebih hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita masih berbicara tentang istirahat. Dan pelajaran satu minggu yang baru saja kita lalui adalah mengenai menemukan istirahat di dalam ikatan keluarga. Ini pelajaran yang sangat baik, mengingatkan kita dalam keluarga kita. Di dalam ayat hafalan 2 Petrus 3, 17-18 firman Tuhan katakan, "Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Kalau kita melihat ayat ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena kita diingatkan untuk waspada kepada pengetahuan yang kita sudah miliki. Jangan sampai kita terseret kepada ajaran-ajaran yang sesat. Ya, khususnya di lingkungan kita sekarang ini, kita menyadari dunia kita ini penuh dengan penarikan dan juga kemurtatan. Keluarga adalah wadah di mana kasih sayang boleh didapatkan sesungguhnya. Di sana saling berbagi, saling menolong dan membahagiakan. Ya. Dan namun kita harus ingat kepada sejarah. Karena keluarga yang pertama di dunia ini sudah terjadi konflik yang mengakibatkan kematian dan kepedihan di dalam hati anggota keluarga. Saya setiap menghadapi duka, apakah itu di jemaat, keluarga, sahabat, saya selalu teringat peristiwa yang dituliskan di Alkitab tentang Adam dan Hawa, melihat anak mereka Habel mati di tangan abang sendiri, kakak kandung. Saudaraku, sangat menyayat hati, sangat memedihkan hati. Betul banyak keluarga yang sudah diberkati di dunia ini, tetapi banyak yang harus puas dengan ketidaksempurnaan dan yang merasa tidak ideal. Justru dalam keluarga seringkali rumit dan menyakitkan. Tidak jarang sekarang saudaraku yang kasih, yang berantem itu, yang berkelahi itu bukan dengan tetangga, bukan dengan orang lain, tapi satu rumah. Saya pernah berkali-kali mengadakan renungan ibadah di satu lembaga pemasyarakatan. Bila mana saya dekat bertanya, saudara-saudara sangat miris. Kenapa mereka ada di penjara? Bukan karena bermasalah dengan orang lain, tetapi keluarga sendiri, masalah harta, warisan, dengan batas tanah dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak yang berkeluh kesah dengan keluarganya dan terasa lelah. Bahkan ada yang sampai katakan, "Pak Pendeta, sudah tidak dapat diperbaiki kembali." Inilah hal-hal yang terjadi sekarang dalam rumah tangga di dunia ini. Pertanyaan sekarang, masih dapatkah kita menemukan istirahat dalam keluarga atau dalam ikatan rumah tangga? Jangan-jangan terjadi penyelewengan fungsi rumah. Harusnya rumah itu, keluarga itu tempat di mana kita dapat berteduh, merasakan damai, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pelayanan, dan sebaliknya kita juga dapat memberikan kasih sayang dan pelayanan kita. Saudaraku, pengalaman Yusuf, mulai dari kakek buyutnya, mulai dari Abraham, persaingan antara Sarah dan Hagar, kemudian Ishak dan Ismail, kemudian dari Esau dan Yakub, terus berlanjut kepada istri Yakub, Lea dan Ribkah. Dan saudara-saudaraku yang kasih, tentu kita mengetahui bahwa pengalaman Yusuf dari kehidupan keluarganya, di mana Yusuf dilempar ke sumur yang kering, dijual
oleh saudara kandungnya sendiri. Persaingan di dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah berhenti sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini perlu kita waspadai, saudara. Kita harusnya tidak mengulangi sejarah yang sudah terjadi. Ya, kita lihat abang dari Yusuf membantai semua laki-laki di kota Sikhem. Ya, kemudian Ruben mendominasi, membangkang kepada ayahnya, bahkan dia meniduri istri ayahnya bersama dengan Bilha, hambanya Rahel. Ya, bila mana kita baca ini dalam Kejadian pasal 35 ayat 22. Ya, Yehuda dengan menantunya, kita tahu ceritanya bagaimana itu terjadi, satu perbuatan yang tidak seharusnya di dalam Kejadian pasal 38. Ya. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan dalam pelajaran satu minggu ini? Kita mau belajar kepada Yusuf yang mengadakan arah yang baru. Dia memilih arah yang berbeda dari masa-masa lalu. Belajar dari anggota keluarga yang bermasalah, sekarang Yusuf mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Pentingnya pelajaran tentang kebenaran di dalam keluarga. Sekarang saudaraku, segala pelajaran-pelajaran yang indah yang dulu didapatkannya dalam keluarga itu memenuhi pikirannya. Apa yang dia dapatkan pada waktu masih ibunya hidup, kemudian pada waktu dia di rumah bersama ayahnya, renungan pagi, renungan malam, ibadah, itulah yang membuat Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya akan menjadi Allahnya. Ini bisa kita baca dalam Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 218. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau melayani Tuhan dengan hati yang tidak terbagi-bagi. Artinya fokus ke dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang dibutuhkan itu di dalam rumah tangga. Saudaraku, persoalan rumah tangga tidak akan pernah selesai kecuali kita mau mendahulukan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Memfokuskan hidup kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman satu hari telah menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Malapetaka yang hebat yang mengubah hidupnya dari seorang anak yang manja menjadi seorang anak yang dewasa, matang, berpikir, berani, dan dapat menguasai dirinya. Tadinya dia itu dimanja oleh ayahnya. Itulah sebabnya kenapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Seperti ada perbedaan yang didapatkannya dari saudara-saudaranya. Tetapi sekarang anak manja itu dirubah menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang berpikir, orang yang berani. Mendapatkan istirahat, saudaraku, masing-masing harus membuat keputusan pribadi mengikut Tuhan. Orang yang mencari Allah adalah orang yang berakal budi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mencari Tuhan sekarang ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat, Yesaya 55 ayat 6. Kenapa saudara-saudaraku? Karena orang yang mencari Allah adalah orang yang berakal budi. Jadi kalau saudara orang yang punya hikmat, yang berakal budi, cari Tuhan. Mazmur 14 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kasih, kenapa kita harus mencari Tuhan? Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi Allah kita sesungguhnya, Dia mau kita menemukan Dia. Karena bila mana kita menemukan Tuhan dalam hidup ini, di rumah tangga kita, hubungan kita satu sama lain baik, maka kita mendapatkan yang namanya istirahat. Apa itu istirahat? Istirahat itu suasana yang tenang, pikiran yang tenang, di mana kita bebas dari beban. Di dalam rumah tangga itu kita bisa dapatkan kalau Tuhan nomor satu yang ditinggikan di rumah itu. Suami, istri, anak-anak semua mereka hubungannya baik dengan Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain dipenuhi kasih sayang yang datang dari Tuhan.
Saudaraku, menemukan harga diri sejati itu pun ada di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini adalah kepunyaanku. Bila mana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka yang terjadi ialah bahwa kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia panggil nama kita. Artinya dia kenal saudaraku. Dia tahu khusus saudara dan saya. Ya. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Dan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Supaya kita boleh memperoleh istirahat, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kita harus bangun hubungan yang baik. Saudara bisa bayangkan sekarang ini, ya seperti saya ada 8 bersaudara. Kami semua sudah berumah tangga. Saya yang selalu saya ingatkan kepada adik-adik saya karena saya anak yang tertua. Jangan sampai karena uang, karena harta, karena mementingkan diri, kita terpisah-pisah satu dengan yang lain. Kebetulan mereka ada beberapa yang berdekatan, punya usaha yang sama jenisnya. Saya katakan bahwa uang harus bisa dipisahkan, usaha bisa dipisahkan dengan keluarga. Jangan karena persaingan bisnis, kita akan rusak hubungan. Hubungan adalah nomor 1 dalam kehidupan ini. Karena itu juga akan membawa berkat. Bukan hanya berkat masalah hubungan, tapi berkat di dalam jasmani, berkat di dalam ekonomi, berkat untuk semuanya saudara. Itulah sebabnya Yusuf di rumah Potifar, pada waktu dia berada di sana. Ini adalah hasil daripada kebenaran yang dia sudah miliki awalnya. Dari rumah tangganya, dari keluarganya. Apa dikatakan? Menunjukkan dirinya sebagai seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seorang yang jujur, rajin, sopan, menjauhkan diri dari pencobaan. Sekiranya kita mulaikan di rumah kita masing-masing. Kita saling tolong menolong, jujur satu sama lain, suami istri dengan anak-anak. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Kita masing-masing melakukan tanggung jawab, saling membantu, memperhatikan. Wow, saya yakin rumah tangga di mana ada saudara adalah rumah tangga yang sangat diberkati dan bahagia. Saudaraku, Yusuf menempatkan reputasi, minatnya di tangan Tuhan. Kadang-kadang kita ini oleh karena mempunyai ambisi, kita tidak peduli apakah itu persaingan di antara keluarga, apakah itu persaingan antara suami dan istri. Dalam pelajaran ini, 1 minggu ini, kita diajarkan, meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mengisi posisi yang penting, Allah membuat penjara menjadi jalan untuk pengangkatannya. Kebajikannya pada waktunya akan membawa hadiah tersendiri. Sahabat-sahabat orang muda, ingat kepada Yusuf. Ini karena sudah terbiasa di rumah, dibiasakan di rumah. Dia menjadi orang yang telaten, orang yang arif, yang tangkas dan kuat menghadapi pencobaan di masa waktu dia keluar dari rumahnya. Kebajikan Yusuf pada waktunya memberikan dia hadiah. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah, tahu saudara-saudara, takut akan Tuhan. Ini ditulis dalam Spirit of Prophecy 1 halaman 132. Saudara yang kasih, persoalan kita yang besar sekali lagi sekarang ini adalah bukan orang lain lebih dahulu, tapi diri kita. Pertentangan besar dekat dan pribadi. Ingat, setan tidak akan pernah berhenti untuk mencobai, untuk menggoda dan menyusahkan manusia. Dia kerja keras. Kehidupan di planet bumi ini tidak adil.
kebaikan tidak selalu dihargai. Bahkan kita melihat kejahatan tidak selalu dihukum. Potifar tidak sepenuhnya percaya sesungguhnya kepada apa yang disampaikan istrinya. Tetapi menjaga reputasinya, dia membiarkan Yusuf dijebloskan dalam penjara. Namun kita tahu Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Saudara-saudara yang kasih, kita perlu ingat bahwa pertentangan antara Allah dan iblis menggelora terus selama berabad-abad. Mazmur 68 ayat 30 mengatakan, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya kita memiliki Tuhan, tidak akan membiarkan kita hancur begitu saja. Pengkhotbah 2 ayat 20 mengatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Matius 28 ayat 20 katakan bahwa ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji-janji ini Tuhan sudah sediakan karena dia tahu setan ada di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dalam ayat hafalan kita tadi, Tuhan menginginkan pertumbuhan dalam kasih karunia. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk dapat waspada, tidak mau terseret kepada penggodaan-penggodaan dunia ini. Jadi saudara yang kasih, ini pelajaran yang sangat penting. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita sepanjang 1 minggu yang ke depan kita mungkin belajar lagi yang baru tentang istirahat yang lain. Rumah tangga kita adalah harusnya tempat di mana kita menemukan damai, sejahtera, bahagia. Di sana ada sukacita, tolong menolong, saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, jadikan Tuhan nomor 1 di dalam rumah tangga. Tuhan kiranya memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang begitu indah sepanjang minggu ini. Kami rindu agar istirahat yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan ada di dalam rumah tangga kami, ada di dalam ikatan keluarga kami. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, kasih sayang di dalam rumah tangga di mana kami berada. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi umat-Mu. Biarlah kami semua boleh menemukan sukacita di dalam keluarga di mana kami berada. Mengampuni dosa kami, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.